Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf untuk hari ini kita tidak bisa bertemu secara virtual seperti rencana kita karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Oke, untuk hari ini materinya seperti biasa sudah saya upload di Ikhlas, silakan di-download, dibaca, kemudian dipelajari, dan sedikit akan saya ulas di sini. Ada dua materi yang saya upload di Ikhlas. Yang pertama ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 perubahan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada sekolah menengah atau kurikulum 2013, contoh silabus untuk kelas 8 pada mata pelajaran IPA. Kenapa silabus ini saya tampilkan? Di mana TP dan dimulai dari mana gitu sebaiknya perangkat pembelajaran. Baik, saya sampaikan di sini. Kenapa dua hal ini saya upload di Ikhlas? Jadi teman-teman semua ketika menjadi guru IPA, landasan kalian dalam memberikan pembelajaran itu adalah peraturan Menteri Pendidikan ini ya. Oke, saya lupa belum share screen ya. Saya share screen dulu. Dari tadi saya klik, ternyata saya belum share screen. Oke, saya share screen dulu. Saya share screen dulu, teman-teman. Oke, dua hal. Yang pertama ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018, dan file yang kedua adalah silabus untuk IPA kelas 8 baik semester 1 maupun semester 2. Nah, ketika kalian diberi amanah menjadi guru IPA SMP, langkah pertama yang harus kalian tempuh? Langkah pertama silahkan dicari dulu KI dan KD yang harus kalian sajikan kepada siswa-siswa kalian nanti. KI dan KD ini menjadi pedoman penyampaian materi. Jadi ini standar minimal yang harus kalian berikan kepada siswa. Minimalnya ini, kalau kurang tidak boleh, tapi kalau lebih boleh. Lebihnya dari mana? Lebihnya biasanya sekolah itu akan punya ciri khusus. Kalian harus tambahkan ciri khusus juga ataupun kompetensi inti atau kompetensi dasar yang menjadi khasnya sekolah yang perlu ditambahkan di tiap mata pelajaran. Ini tiap sekolah akan berbeda-beda gitu. Minimal ini, makanya Permen 37 tahun 2018 ini saya share dulu. Ketika kalian sudah resmi menjadi guru, kalian wajib mendapatkan ini standar minimalnya. Kemudian ini berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk pendidikan dasar dan menengah gitu. Jadi untuk semua mata pelajaran pendidikan dasar itu SD, SMP, kemudian menengah itu SMA gitu ya. Nah, SMP itu masuk bagian dari sini, masuk di pendidikan dasar. Nah, kalian sebagai guru IPA, langkah pertama kalian cari dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran IPA. Caranya bagaimana? Ini saya besarkan dulu ya, saya besarkan, kemudian kalian klik di pojok kanan atas, kalian ketikkan ilmu pengetahuan alam, kemudian kalian enter. Nah, ini akan muncul KIKD IPA untuk SDMI kelas 4. Nah, yang kita cari bukan itu ya. Nah, yang kita cari adalah KIKD Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7. Ini kelas 7. Detailnya ada di sini. Kemudian di bawahnya nanti ada KI, KD kelas 8, ini kelas 8. Kemudian di bawahnya lagi KI, KD untuk kelas 9. Nah,
Ini dasar minimal yang harus kalian berikan kepada siswa. Nah, setelah kalian mendapatkan KIKD ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian membuat silabus. Nih, membuat silabus. Silabus itu jabaran dari KI dan KD. Format silabus saat ini kalau dari Mas Menteri itu tidak memberikan format khusus ya. Ini yang penting bisa menjabarkan materi yang akan kalian berikan kepada siswa. Isinya minimal di situ ada identitas, ini namanya identitas, kemudian kompetensi intinya, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, kemudian kalau saya terkadang saya menambahkan di satu sheet lagi itu integrasi keislaman gitu. Jadi saya itu integrasi jadi berasal ya madrasah aliyah. Kemudian kalau kalian itu menjadi penciri perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya kalau kalian. Nah, nanti tambahkan di sini integrasi keislaman. Nah, ada kompetensi dasar, ini tinggal kalian ambil saja dari uh, peraturan Menteri Pendidikan tadi, kemudian materi pembelajaran, kegiatan, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan integrasi keislaman ini dikembangkan oleh guru. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari materi-materi yang sudah diperoleh selama perkuliahan. Oke, materi pembelajaran. Selama perkuliahan, kalian secara keilmuan sudah diajarkan semua hal tentang IPA. Jadi ketika kalian harus mengajarkan kompetensi dasar ini, saya yakin kalian sudah bisa. Kegiatan pembelajaran, kalian juga diajari metodologi pembelajaran IPA. Di situ ada model, ada pendekatan, ada model, ada metode, kemudian ada teknik, media, dan seterusnya. Itu ada di sana. Tapi kalau media nanti lebih ke RPP saja. Ini kegiatan kegiatan bisa mengacu pada tahapan dari pendekatan pembelajaran yang kalian ambil. Nih, contohnya. Contohnya misalnya ini. Nah, ini adalah kegiatan ya. Kalau materi pembelajaran itu ini kayak materi pokok gitu, materi pokok. Bab-babnya, bab dan subbab. Jadi kalau misalnya gerak lurus, bab dan subbabnya apa? Kemudian di sini langkah-langkah pembelajarannya, ini kalau ada mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian ada selanjutnya menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan. Ini merupakan tahapan dari pendekatan saintifik yang sering digunakan di dalam pembelajaran IPA gitu ya. Setidaknya ada 5 tahapan ini yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Dan kemudian di situ ada penilaian. Di penilaian ini nanti kalian jelaskan penilaiannya apakah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalian jelasin di sini bukan dalam bentuk soalnya apa, tetapi kayak semacam jenis penilaiannya apa gitu. Jenis penilaiannya apa, termasuk indikator dari penilaian juga bisa kalian tuliskan di sini. Nah, kemudian ini alokasi waktu dibuat berdasarkan kegiatan pembelajaran yang kalian pakai dan materi pembelajaran sejauh mana, sedalam apa, seluas apa materi pembelajaran yang akan kalian berikan kepada siswa kalian. Ini masuk di alokasi waktu. Kemudian sumber belajar
Sumber belajar minimal kalian kasih referensinya apa, buku paket ini maksudnya buku siswa ya, buku siswa, kemudian juga bisa ada LKS, kemudian juga bisa ada media, macam-macam lah, nanti terserah kalian, semakin banyak semakin bagus. Nah, integrasi keislaman ini nanti bisa kalian cantumkan ayat yang berkaitan maupun eh ini kayak semacam akhlak gitu ya. Kayak semacam akhlak yang bisa dibentuk setelah belajar dari materi ini gitu. Jadi bisa value nilai-nilai keislaman, bisa juga Quran ataupun hadis yang relevan dengan materi ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Silahkan kalian pelajari lagi materinya, silahkan dipahami lagi materinya, kemudian silahkan mencoba untuk membuat silabus untuk kelas 7 dan kelas 9. Kalian eh, buat silabus untuk kelas 7 dan kelas 9 dengan format seperti ini. Gitu ya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Misalnya nanti masih ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di WA grup. Dari saya sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.